Selamat pagi Bu Asri. Selamat pagi Bu Yanti. Bu Asri, maaf hari ini sibuk? Alhamdulillah tidak, kebetulan kelas saya sedang diajar oleh guru pelajaran lain. Oke, kalau begitu saya minta waktunya sebentar ya Bu. Nah begini Bu Asri, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu Asri. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Asri. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk membantu Bu Asri meningkatkan kompetensi Bu Asri terkait dengan kompetensi mengajar ya Bu Asri. Di sini Bu Asri dapat bercerita atau mengobrol santai-santai begitu. Nah, kegiatan ini, praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Bu Asri dalam melaksanakan pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan pada tahap observasi kelak. Nah, di ngobrol-ngobrol kita hari ini Bu Asri, kira-kira apa Bu Asri yang Anda harapkan dari pertemuan kali ini? Ya Bu, yang saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang-bincang, saling sharing tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat, yang baik untuk anak-anak. Gitu. Oke Bu, jadi yang Bu Asri harapkan untuk saling berbagi informasi atau sharing terkait pembelajaran yang akan Bu Asri lakukan di kelas. Semoga saya bisa membantu ya Bu Asri. Semoga Bu Asri juga tidak merasa terbebani. Juga kalau boleh saya ingin tahu, Bu Asri, materi apa yang akan Anda ajarkan ke anak-anak nanti? Untuk nanti kita tema ya Bu, tema 7 untuk pembelajarannya bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Oke, bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Tematik ya Bu ya? Oke. Tujuan pembelajarannya Bu Asri susun kira-kira apa nanti ya? Untuk tujuan pembelajarannya nanti dengan video dan gambar, anak-anak dapat mengambil atau mencari informasi baru dalam sebuah teks dan dibuat menjadi sebuah peta pikiran untuk mereka mempermudah belajar. Kemudian saya berharap siswa nanti dapat membedakan dan bersikap toleransi karena Indonesia itu kan beragam Ibu ya. Kemudian juga agar mereka bisa membedakan antara karya seni tempel, mozaik, montase, kolase, dan juga aplikasi. Oke, baik Bu Asri. Untuk memaparkan materi tersebut tentunya Bu Asri sudah melakukan beberapa persiapan ya. Nah, persiapan apa saja yang sudah Bu Asri lakukan untuk itu? Untuk persiapannya sendiri saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, dan juga LKPD untuk evaluasi siswa nanti. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Bu Asri ya untuk persiapannya. Nah, dari sini sebetulnya apa ada materi itu kesulitan untuk menyampaikannya dan siswa juga kesulitan dalam menangkapnya dalam hal itu. Bagaimana Bu untuk menyikapinya? Dalam menerima pembelajaran tentunya kemampuan masing-masing siswa berbeda-beda Bu. Makanya kita menggunakan media pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang kiranya itu mampu cepat untuk ditangkap dari siswa. Dari yang Bu Asri sampaikan ini tadi ya, berarti kesiapan belajar siswa juga ya Bu ya. Di sini sudah melihat antara lain ada siswa yang keterampilannya menangkap pembelajarannya bagus, tapi ada yang kurang gitu ya. Nah, terkait dengan kesiapan belajar ini tentunya Bu Asri punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran nantinya ya Bu. Coba Bu Asri ceritakan secara singkat bagaimana rencana kegiatan pembelajaran Bu Asri nantinya. Karena berhubung siswa saya beragam ya Bu, tentunya sebagai guru saya juga perlu menyiapkan pembelajaran yang beragam pula untuk memfasilitasi kemampuan siswa yang cepat, sedangkan maupun yang lambat dalam proses pembelajarannya. Di sini saya akan menerapkan metode kelompok. Juga menggunakan LCD proyektor untuk menampilkan video pembelajaran dan menyiapkan alat atau bahan untuk percobaan dalam pembuatan peta pikirannya. Selain itu, saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik agar siswa lebih mudah memahami langkah-langkah atau petunjuk yang harus dilakukan siswa ketika melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Bagus sekali ya Bu Asri. Jadi Bu Asri sudah mempersiapkan alat peraga dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran nantinya. Oke, bagus sekali Bu Asri atas persiapannya.
Dari sini dapat saya simpulkan Bu Aswi sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu ya? Yaitu dengan melakukan percobaan sederhana, membagi siswa dalam kelompok, juga menampilkan video ya Bu. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengakomodasikan perbedaan gaya belajar siswa dan juga untuk memenuhi kebutuhan kesiapan belajar murid, begitu ya Bu Aswi. Nah, dari beberapa hal yang sudah Bu Aswi persiapkan ini, pasti ada hal yang masih kurang ya Bu. Kira-kira menurut Bu Aswi, apa saja yang masih kurang Bu? Ini masih proses semuanya ya, untuk perangkat pembelajarannya tentunya sudah jadi, tapi untuk media pembelajarannya ini masih belum selesai, masih proses pengerjaan. Oh ya, Bu Aswi akan mulai mengerjakan atau menyelesaikannya kapan kira-kira Bu? Setelah ini insya Allah akan segera saya selesaikan. Oke, jadi setelah ini Bu Aswi sudah siap untuk saya lakukan observasi ya Bu? Ya. Terima kasih Bu Aswi, semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga nanti kita bisa bertemu di kegiatan observasi. Sekali lagi terima kasih Bu Aswi. Amin, sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Aswi. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Yanti, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Aswi hari ini sibuk atau tidak? Insya Allah tidak Bu. Kebetulan jam saya hari ini agama, jadi saya kosong. Oh iya Bu Aswi, minta waktunya sebentar ya Bu Aswi. Hari ini ada kegiatan coaching berkaitan dengan praktik mengajar yang sudah saya observasi kemarin Bu. Apa bisa ya Bu? Insya Allah bisa Bu. Baik Bu Aswi. Dari obrolan kita nanti kira-kira apa yang akan Ibu harapkan? Yang saya harapkan adalah adanya perbaikan-perbaikan mengajar yang mungkin menjadi kekurangan saya ketika kemarin Ibu menjadi pengamat atas pembelajaran yang saya lakukan. Fokus tujuannya berarti Bu Aswi ingin mendapatkan saran dan masukan berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Bu Aswi lakukan kemarin. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Bagaimana sih perasaan Bu Aswi setelah melakukan praktik mengajar kemarin? Bisa Ibu ceritakan? Alhamdulillah perasaan saya jauh lebih lega ya Bu, karena setelah mengajar kemarin memang persiapan yang saya lakukan lebih baik dibandingkan daripada hari-hari ketika saya mengajar tanpa persiapan gitu. Oh begitu, jadi perasaannya lebih lega ya, Iya. karena persiapannya lebih matang gitu ya Bu. Iya. Dari strategi yang Ibu sampaikan pada saat kegiatan praobservasi, apakah strategi tersebut sudah dilaksanakan Bu? Strategi itu sudah dilaksanakan Bu, tetapi memang pada pembelajaran ada sesuatu yang kurang sesuai dengan yang saya harapkan. Seperti misalnya dalam pengelompokan siswa, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pengerjaan tugas kelompoknya. Jadi secara umum sudah sesuai dengan yang direncanakan ya Bu. Lalu terkait tujuan pembelajarannya, kira-kira apa sudah tercapai Bu? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Alhamdulillah, secara umum sudah bisa tercapai ya Bu. Bisakah Ibu ceritakan kira-kira hal-hal baik apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki Bu? Pertama dari persiapan ya Bu ya, kayaknya memang perlu dipertahankan. Kalau memang mengajar itu memang harus ada persiapan atau planning yang matang. Kemudian yang kedua, mengkondisikan kelas. Terkait apa yang harus saya perbaiki, saya harus membuat breaking yang lebih variatif lagi,
sehingga anak-anak akan menjadi lebih aktif. Mungkin juga perlu memberikan ice breaking di tengah pembelajaran ya Bu ya, agar mereka kembali bersemangat ketika pembelajaran sudah mulai lelah. Selain itu apa ya, ini yang belum saya lakukan tapi sudah saya rencanakan ya Bu ya, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, proses menurut saya masih belum optimal seperti itu. Jadi tadi hal-hal yang perlu diperbaiki yaitu mengenai SPG, Iya. mengenai SPG-nya perlu lebih banyak variasinya, kemudian pembelajaran diferensiasi proses yang belum berjalan dengan optimal begitu ya Bu Asri. Iya. Terus hal-hal yang belum berjalan dengan baik tadi yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu untuk memperbaikinya? Oke, rencananya sedikit sudah saya sampaikan, saya harus lebih banyak belajar ya Bu ya. Saya harus lebih aktif lagi di KKG, karena dalam KKG itu kan banyak sekali manfaat yang saya peroleh, terutama untuk pengembangan diri saya. Selain itu saya bisa mencari contoh-contoh ice breaking di YouTube maupun belajar lewat melalui PMM terkait contoh praktik baik dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, begitu ya Bu. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan rencananya yaitu belajar baik, itu belajar lewat tutorial YouTube, aktif di KKG, serta belajar melalui PMR. Ada hal lain apa tidak Bu selain kegiatan yang disebutkan tadi? Mungkin saya bisa sharing dengan Bapak Ibu guru di sekolahan dan juga dengan Ibu kepala sekolah, dengan anak-anak juga seperti itu. Uh, Baik, itu tadi rencana-rencana tersebut ya Bu. Kira-kira Ibu akan memulainya kapan Bu? Untuk KKG kita masih menunggu jadwal ya Bu dari pengurus KKG. Kalau untuk belajar dari YouTube maupun PMN bisa saya laksanakan setelah proses pembelajaran, juga bisa di rumah ketika malam hari waktu istirahat. Oke, untuk ukuran keberhasilannya bagaimana Bu Asri? Apakah Bu Asri sudah merencanakan dan waktunya juga sudah ditentukan juga? Kira-kira indikator keberhasilannya bagaimana Bu? Indikator kalau kegiatan yang Ibu Asri rencanakan tersebut berhasil. Anak-anak antusias ya Bu ya ketika mengikuti pembelajaran saya, kemudian aktif dalam kelompoknya, dan prestasi anak juga bagus, mungkin itu Bu ya kriteria keberhasilannya. Baik Bu Asri, selanjutnya daya dukung Ibu siapa yang akan Ibu libatkan dalam perencanaan tersebut? Mungkin dari teman-teman di KKG, juga yang pasti dari rekan-rekan sejawat di SDN Broto, ibu kepala sekolah, dan juga siswa-siswi yang pastinya. Oh iya Bu, benar. Jadi Ibu akan melibatkan komunitas KKG, rekan sejawat, juga siswa-siswa itu. Begitu ya Bu? Iya Bu. Bagus sekali ya Bu. Pertemuan ini apakah ada yang masih mengganjal di hati Ibu Asri? Apa ya Bu ya? Mungkin saya minta masukan-masukan dari Bu Yanti, kira-kira untuk pembelajaran saya kemarin yang perlu diperbaiki itu apa saja gitu. Sebenarnya saya juga masih belajar ya Bu. Yang penting seperti yang Ibu katakan tadi, belajar ya Bu, dari siapa saja agar pikiran kita menjadi terbuka sehingga praktik pembelajaran kita lebih baik. Sebenarnya dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, saya lihat hampir semua siswa itu fokus pada pembelajarannya. Ada pengelolaan kelas yang Ibu lakukan sudah termasuk bagus. Ada pembelajaran sosial emosional juga, Ibu menanyakan kabar, berdoa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain itu, mereka juga belajar pembentukan kelompok itu, bisa belajar menghargai dan menghormati teman. Secara umum, Ibu sudah melakukan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi, begitu Bu. Terkait lembar aktivitas pengembangan diri ya Bu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan rencana tindak lanjut ya. Dari rencana pengembangan diri tadi, kira-kira Ibu akan fokuskan yang mana untuk pengembangan dirinya? Mungkin pada pembelajaran berdiferensiasinya ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menyebutkan yang lebih spesifik Bu. Gini Bu, dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi produk
proses maupun konten sangat bermanfaat untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap siswanya, sehingga mereka dapat mencapai potensi yang mereka inginkan secara maksimal dengan menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dari individu tersebut. Karena siswa-siswi itu kan memiliki karakter, minat, tingkat kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Iya, betul Bu. Oh, begitu. Menurut Ibu ukuran keberhasilannya apa Bu? Mungkin dari pembelajarannya lebih menyenangkan, kemudian dapat diterima siswa dengan aktif seperti itu. Oh iya. Selain itu kira-kira apalagi ya Bu untuk ukuran keberhasilannya? Motivasi belajar siswa meningkat Bu, menjadi lebih bersemangat seperti itu. Oh iya, motivasinya meningkat gitu ya Iya. Bu. Sedangkan untuk mencapai itu daya dukungnya apa Bu? Menurut saya sarana internet ya Bu, kemudian laptop dan lingkungan sekitar bisa kita manfaatkan. Serta harusnya ada orang lain yang membantu saya dalam menyiapkan media LCD seperti operator, karena di sekolah kita kan terbatas LCD-nya ya Bu, jadi harus dipindah bergantian untuk kelasnya. Oh ya Bu, berarti Bu Asih bisa koordinasi dengan operator sekolah supaya selalu bisa dimintai tolong untuk mempersiapkan media, begitu ya Bu? Ya betul Bu. Pertanyaan terakhir, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa senang dan lega ya Bu ya, karena dengan coaching ini saya mendapatkan solusi masalah dari saya sendiri. Jadi yang saya hadapi bisa mendapatkan solusi dari Bianti seperti itu. Betul Bu, ternyata dengan coaching itu kita bisa menemukan solusi akan permasalahan kita sendiri begitu. Saya senang sekali Bu Asmi, Ibu bisa menyelesaikan masalah dengan menemukan solusinya sendiri, dan saya doakan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berhasil. Terima kasih ya Bu Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.